Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di pertemuan yang harusnya ketiga ya, cuma kemarin ada kendala. Kita coba mulai dengan materi atau pengenalan lebih detail di dalam jenis-jenis tipe data ya. Nah, di dalam Java ini sendiri sebenarnya kalau kita sudah belajar di pemrograman, kita nggak lepas dari yang namanya tipe data ya. Dalam satu variabel atau sebuah variabel itu akan memiliki sebuah tipe data tertentu berdasarkan studi kasus yang akan kita angkatkan nanti ya. Baik saudara-saudara sekalian, untuk lebih detailnya akan saya tampilkan slide yang kemarin saya share ya. Oke, saya belum muncul ya untuk slide-nya ya. Di monitor Anda untuk slide-nya kelihatan jelas atau masih kecil? Masih kecil Pak. Masih kecil, Pak. Masih kecil ya. Ini udah jelas. Sekarang tampilannya udah agak besar nggak? Udah, Pak. Oke, baik, kita mulai lagi. Kita ulang ya. Jadi kita akan coba lebih dalam di dalam pengenalan tipe data ya. Kalau di Java itu kan ada pengenalan tipe data primitif ya. Primitif itu sendiri adalah tipe data yang bernilai konstanta atau fix ya, atau sudah dipastikan ya. Kemudian juga pengenalan dengan variabel dan operator ya. Nah, di dalam Java ya, di dalam Java yang mungkin akan kita bahas kali ini tentang struktur program, identifier, keyword, kemudian tipe data, variabel dan operator. Nah, ini saya kira sudah Anda pahami ya bahwa di dalam pembuatan sebuah aplikasi di Java, ketika kita new project ya, kemudian kita masuk ke kelasnya, akan memunculkan informasi yang seperti ini ya, public class. Nah, public class ini sendiri adalah istilahnya bahwa program itu akan berjalan di kelas tersebut ya, di kelas tersebut ya. Kemudian sedangkan pada public static void ini adalah di mana semua code-nya, semua struktur code-nya itu akan terisi
di prosedur ini ya, pada public static void main string ya. Kemudian deklarasi class-nya ini sendiri ya, kemudian pembuka blok ya, ada dua komponen. Yang pertama deklarasi class-nya atau class yang berjalan ya, kemudian pembuka blok ya. Pembuka blok itu diawali pada public static void main string ya, args ya, kemudian dengan kurung kurawal buka ya, kurung kurawal buka, baru di poin 3 adalah komen ya, komen atau code yang akan kita tuliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Di sini ada dua kurung kurawal ya yang dimunculkan. Yang pertama untuk penutup, kemudian yang berikutnya untuk penutup dalam satu sistem ya, dalam artian pada poin nomor 2 ya, pada poin 2 ini sendiri dia adalah kurung kurawal buka awal dari sebuah aplikasi nanti ya. Kemudian di poin 5 ya, kurung kurawal yang kedua itu untuk komponen yang pengisinya ya, di public static void ini sendiri ya. Nah, kemudian main method ya, main method ada sekalian bisa dilihat di sini poin 4 ya, main methodnya. Kemudian statement atau perintah ya. Statement perintah ini sendiri kalau di sini system.out.println dia akan mencetak kalimat hello world ya. Nah, sebuah kalimat atau sebuah informasi ya, itu harus diawali dengan petik 2 ya, petik 2, kemudian informasi yang akan disampaikan, kemudian diakhiri petik 2 tutup ya, kemudian kurung. Ini sudah ketika kita memanfaatkan system.out.println ya. Nah, ada sekalian di sini ya, system.out.println ini sendiri ya, untuk komennya tergantung dari studi kasus yang akan kita angkat nanti ya. Misalkan di sini kita akan mencari nilai luas lingkaran misalnya ya. Yang terpenting diapit petik 2 atas ya, diapit ya. Itu berarti komen, hanya sekedar informasi. Tidak berpengaruh ya, di dalam artian dia akan tercetak tapi hanya sekedar informasi. Misalkan gini, sistem outprint ini sendiri saya rubah menjadi nilai pi misalnya ya, nilai pi sama dengan ya, petik 2 ya, nilai pi sama dengan petik 2 ya, kemudian plus ya, kemudian deklarasi variabelnya apa ya. Kemudian penutup blok ya, penutup blok adalah ini ya, poin 6 ya, ini pembuka blok ya, 1 di poin 2 ya, ini ya, membuka blok, kemudian penutup blok adalah ini. Karena kita lihat di dalam barisan kode ini ada 2 kurung kurawal ya. Misalkan di sini ada 2 ya, berarti penutupnya ada 2 ya. Kalau 1 pasti akan error ya, atau sistem tidak akan bisa di-run ya. Di-run bisa tapi tetap ada errornya. Nah, ini struktur program di dalam Java ya. Struktur program di dalam Java. Semua aktivitas masuk pada public static void main ya. Nah, aturan penulisannya ini nanti Anda baca aja ya. Nanti hasil share kemarin ya Anda baca. Kemudian untuk bloknya saya kira sama ya. Untuk penulisannya sudah dijelaskan tadi ya. Sebaiknya memberikan di sini ya, penulis blok ya, kurang kurawal dapat buka ya, dapat pada baris dengan pernyataan seperti contoh ya, public static void berkurung kurawal, atau sebaliknya ya, di bawahnya nggak masalah ya, di bawahnya nggak masalah. Jadi ada dua cara ya, Anda bisa langsung ya setelah public static void main string ya, kemudian kurung kurawal buka, atau di bawahnya ya, di baris berikutnya juga nggak masalah ya. Kemudian bagaimana penulisan blok selanjutnya ya? Penulisan blok sebaiknya memberi jarak ident ya, pernyataan selanjutnya setelah awal blok ya. Contohnya seperti ini ya. Itu lebih rapi ya. Saya bilang lebih rapi dibanding ketika Anda menggunakan yang cara yang kedua ya.
Kemudian berikutnya adalah identifier ya, satu tanda yang mewakili nama variabel ya, method, class dan sebagainya ya. Contoh hello, main, system out ya. Ini pada identifiernya ya. Aturan identifiernya kalau penulisannya misalkan class ya. Di sini dengan kita menambahkan contohnya nama class ya. Contoh kasusnya misalnya contoh nama variabel ya. Kemudian ini metodenya ya. Metodenya ya, hindari penggunaan underscore ya. Nah, ini ya perhatikan ya ketika kita membuat kelasnya ya misalkan latihan 1 ya sudah latihan 1 gitu aja. Atau dengan angka 1 ya. Kemudian contoh variabel misalkan ya nama barang ya bisa Anda sambungkan nm barang misalnya ya. Jadi di dalam satu kata lah ya, dalam satu kata atau tanpa menggunakan underscore. Walaupun itu nggak masalah ya, tapi alangkah baiknya kita gunakan apa namanya tanpa underscore ya. Nah berikutnya bisa kita lihat ya hindari penggunaan underscore untuk awal identifier ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Underscore method ya, atau misalkan method class method underscore atau underscore class ya, itu hindari seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita membuat metode ya sudah mengarah pada nama langsung ya. Nah untuk penulisannya nama kelas silakan nanti sesuaikan ya, misalkan ketika new itu kan akan menambahkan folder untuk penyimpanan penyimpanan program yang akan kita buat ya. Kemudian akan memuncul kelasnya dan kemudian setelah kelas baru masuk ke blok programnya ya. Salah lagi keyword perhatikan keyword yang perlu Anda hindari ya. Abstrak dan sebagainya ya. Ini tidak diperbolehkan digunakan untuk sebuah nama variabel ya. Ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena keyword ini akan terdetek oleh sistem adalah sebuah perintah yang terdapat di Java. Ya. Kalau dia sebuah variabel ya gunakan nama variabel yang jelas. Misalnya tadi nama barang ya. Nah, dicek jangan sampai nanti memunculkan integer ya, integer kemudian Anda short ya. Short kemudian baru nilai nominalnya ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi keyword ini sendiri dilarang digunakan untuk sebuah nama variabel. Nah, berikut kita melangkah pada literal atau kalau dilihat di sini adalah tipe data yang maksudnya pada konteks tipe data ya. Ada integer, floating ya, floating point ya, kemudian boolean, karakter dan string. Nah, tipe data ini sendiri nanti ada batasan ya, batasan maksimalnya, batasan minimalnya, kemudian nilai bitnya ya. Jadi setiap variabel ya, setiap sebuah variabel itu memiliki nilai bit tersendiri ya. Byte dan bit itu beda ya, byte dan bit beda. Kalau bit ada yang tahu bit itu apa? Kalau komputer itu kan mengenal 32 bit misalnya ya, jenis Windows-nya ya. Bit itu kalau kita konversikan ke komputer ya atau dibaca oleh komputer itu adalah 0 bilangannya ya, bilangannya 0 dan 1 ya untuk bit ya. Nah, tipe-tipe data ini sendiri nanti akan kita coba terapkan atau kita kita coba batasan ya, batasan kemudian nilai bitnya kemudian juga maksimal bitnya ya, atau nilai maksimalnya dan nilai minimalnya ya. Nah, pada integer ya, integer itu desimal ya berbasis 10 ya, heksadesimal berbasis 16 dan oktadesimal berbasis 8 ya. Ini untuk integer literal ya, dibedakan dalam bentuk format yang berbeda ya. Ada desimal, dia basisnya adalah 10 ya, kemudian heksadesimal berbasis 16 dan oktadesimal berbasis 16.
8 ya. Sedangkan floating point literal ya, mewakili bentuk desimal dengan bagian yang terpisah ya. Sedangkan Boolean ini sendiri literal hanya memiliki nilai true atau false ya. Ya, ini Boolean ya. Jadi dia tidak memiliki nilai angka tapi memiliki nilai true atau false. Ini untuk tipe data Boolean-nya. Nah, bagaimana kita buktikan ya bahwa di dalam Java ya bagaimana melihat ya nilai nilai maksimal, kemudian nilai minimal ya, kemudian juga ada nilai-nilai short size-nya. Nah, kita masuk ke Java ya. Kita masuk ke Java, kemudian ini proses ketika kita membuat sebuah Java ya, kita masuk ke new project ya. Nah, di new project ini akan memunculkan ya kategori di dalam Java ya. Nah, karena kita menggunakan JDK ya, kita gunakan Java application-nya. Kita Java with Move ya, kemudian kita masuk ke Java application ya. Kebetulan saya menggunakan NetBeans versi 12 ya, 12 titik atau ID 12.5 ya. Nah, setelah kita masuk pada jendela new project ya, ada dua pilihan, kategori sama project ya. Kategori sama project ya. Nah, karena kita menggunakan basis tag-nya ya, kita gunakan Java application ya. Kemudian kita next. Nah, project name-nya ya, misalkan project pertama ini saya akan kasih nama tipe data misalnya ya. Nah, Mohon maaf Pak, ya. Bapak sedang menjelaskan di NetBeans apa? Ini soalnya screen-nya Oh masih iya di ya bentar belum ya, itu Pak. sorry belum bisa pindahkan. Makanya bingung. Oke. Oke, saya pindahkan ya. Ya, kelihatan nggak? Ya, sudah Pak. Saya ulang ya. Jadi tampilan project awal seperti ini ya. Kemudian kita ambil new project ya. Nah, new project ini ada dua kategori ya. Kelihatan ya untuk new project-nya ya. Jadi ada dua frame ya. Frame pertama untuk kategori, kemudian mengarah pada project-nya ya. Nah, karena kita gunakan Java ya, kita gunakan Java with Map ya. Kemudian baru kita ambil Java aplikasi ya, application. Setelah itu kita next. Nah, di dalam setelah kita next di sini ada new application ya. Jadi aplikasi yang akan kita buat nanti ya. Nah, dia akan memunculkan NIM dan lokasinya ya. NIM dan lokasinya. Kebetulan saya ambil di sini adalah project NIM-nya ya. Saya ambil adalah tipe data misalnya ya. Nah, kemudian ada project location ya. Dia akan tersimpan di mana ya? Project ini akan tersimpan di mana? Nah, akan muncul ya. Sehingga nanti project foldernya akan muncul. Kebetulan saya ambil di D algoritma 2 ya. D algoritma 2 kemudian foldernya tipe data ya. Nah, setelah itu kita finish ya. Nah, masuk pada ini ya. Masuk pada folder tipe data ya. Di tipe data ini ya, kita buat kelasnya ya. Kita klik kanan ya, kemudian new class ya. Terpotong Pak layarnya Pak. Potong lagi. Iya, nggak kelihatan yang sebelah kiri itu. Oh, bentar Mas. Oke, bentar ya. Ya, kelihatan nggak? Siap Pak, sudah. Terima kasih. Oke, folder sudah terbentuk ya, tipe data ya. Ada sekalian bisa lihat di sini ya, foldernya ada tipe data ya. Kemudian baru kita new class ya, main class ya. Nah, class yang akan kita buat kita alokasikan misalkan
mencari atau nilai tipe data ya, tipe data. Nah, seperti ini ya. Kemudian finish. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan ya, bahwa di dalam satu aplikasi Java ini sendiri ada yang kita kenal dengan blok program ya, blok program, kemudian pembuka ya. Perhatikan ini, jadi ini secara otomatis terbentuk ya kelasnya, secara otomatis terbentuk ya. Kalau yang seperti ini sebenarnya nggak kepakai ya, nggak kita gunakan, bisa kita buang ya. Misalkan ini juga bisa kita buang. Seperti ini ya. Ini kelas yang pertama ya. Nah, bagaimana penulisan programnya ya? Penulisan programnya Anda masukkan di sini ya, public static void ya, main string harus kemudian kurung kurawal buka ya, kurung kurawal buka. Nah, ketika kita klik kurung kurawalnya di sini akan muncul ya bahwa ini adalah pasangannya ini. Kemudian yang ini pasangannya ini. Nah, kita awali dengan tipe data. Yang pertama adalah tipe data tadi integer ya, misalnya ya. Kita masuk pada tipe data integer ya. Integer itu sendiri berapa nilai maksimalnya, berapa nilai minimalnya, kemudian long size-nya ya, atau integer size-nya ya, kita coba istilahnya kita coba buatkan di dalam, atau kita cek ya. Kita cek di dalam Java ya. Saya awali dengan informasi ya, misalkan di sini tipe data integer. Nah, ini hanya katakanlah deskripsi ya, deskripsi sebuah blok ya, deskripsi sebuah penjelasan aplikasi yang akan kita buat. Kalau hanya deskripsi berarti tidak terbaca oleh aplikasi ya, ketika kita run ya, atau tidak dibaca oleh Java. Nah, bagaimana membuat deskripsinya ya? Anda gunakan garis miring ya, garis miring 2 ya. 2 garis miring ya, garis miring 1 2, kemudian diikuti dengan informasi yang akan Anda sampaikan. Terserah di sini mau diketik seperti apa ya. Tidak ada batasannya ya, mau diketik seperti apa yang, karena ini hanya sekedar informasi aja ya. Kemudian kita enter. Nah, karena kita akan bahas di point integer ya, saya ambil misalkan kita deklarasikan integernya ya, int i misalnya ya, saya inisialkan sebagai integer sama dengan 10 misalnya ya. Nah, bagaimana penulisannya ya? Integer kalau tadi kan saya jelaskan di keyword ya, keyword itu kan ada kata yang tidak bisa kita pakai karena untuk sebagai variabel ya. Nah, variabel di sini adalah variabelnya adalah i dengan tipe data integer ya. Nah, tipe data integer. Kemudian nilai i-nya itu adalah 10 ya. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita masuk pada sistem printout ya. South ya. Nah, sistem printout ya. Di sini sistem out println ya. Sistem out println. Kalau Anda ingin lebih cepat ya, hanya ketikkan south kemudian tab ya. Secara otomatis akan muncul apa yang kita inginkan ya. South SOUT ya. Kemudian tekan tab ya. Dia akan mengetik secara otomatis. Nah, kemudian kita munculkan informasi awalnya ya. Jadi ketika kita run, apa yang akan kita munculkan? Nah, jadi ada informasi awal. Misalkan gini, nilai i ya, nilai i atau nilai integer i ya, integer ya, i sama dengan nah seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita run awal ya, datanya belum muncul ya. Kalau kita seperti ini sudah kita run langsung ya nggak masalah sebenarnya. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, hasilnya hanya menginformasikan nilai integer. Nah, ini ya. Kalau kurang jelas, nah ini ya. Dia hanya memunculkan sebulan. Kenapa?
I-nya belum kita masukkan, datanya belum kita masukkan. Nomor 10, poin 10-nya belum kita masukkan. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Di sini kan sudah terlihat ya, nilai integer ya, nilai integer. Nah, kita masukkan di sini. Nah, di akhir petik 2 ya, kita tambahkan nilai plus ya. Plus ya. Kemudian I ya. Nah, seperti ini ya, kita run coba ya. Nah, itu cara penulisan awal ya, cara penulisan awal atau memunculkan data. Nah, ya, ketika ingin memunculkan sebuah nama variabel atau isi variabel, tambahkan plus ya. Tambahkan plus. Tambahkan plus, kemudian variabelnya apa ya. I misalnya ya. Nah, ini kemudian kita coba cek di apa namanya ya. Nilai maksimal ya, maksimal dan nilai minimal ya. Nilai maksimal dan nilai minimal. Sort ya. Nah, kemudian di sini misalkan nilai maksimal ya, nilai maksimal integer ya. Nah, karena kita ingin memanggil datanya ya, memanggil apa namanya nilai maksimal datanya ya di dalam data integer atau jumlah data di dalam integer, kita gunakan nilai maksimal ya. Kemudian sama dengan mengawali dengan tanda plus ya. Nah, kemudian kita panggil nilai apa namanya, nilai maksimalnya ya. Kita sebutkan dulu tipe datanya ya. Integer. Nah, ini di sini ya. Nah, dia akan munculkan visualnya. Karena kita akan mencari nilai maksimal, nah di bawah ini ada maksimal value. Nah, di sini ya ada maksimal value. Nah, ini untuk nilai maksimalnya ya, nilai maksimalnya. Coba kita run, apa betul atau tidak ya, kita run. Kita buktikan bahwa nilai maksimal nah di sini terlihat ya. Nilai maksimal integer. Nah, ini ada kekurangannya, misalkan ingin ditambahkan sama dengan ya, tambahkan di poin update dari petik dua itu sendiri ya, misalnya sama dengan seperti ini ya. Nah, nilai maksimal integer ya, nilai maksimal integer tipe data integer itu adalah sekian ya. Ya cukup banyak ya. Nanti jadi Anda akan bisa memahami ya. Ketika kita hanya kebutuhan data yang sedikit ya, dalam artian angka yang sedikit, kita menggunakan tipe data apa. Kemudian ketika kita membutuhkan tipe data yang besar ya, yang besar kita gunakan tipe data apa ya. Nah, di dalam tipe data integer ya, itu nilai maksimalnya adalah sebesar 21, ini berapa ini ya? 214748367 itu. Itu nilai maksimalnya ya. Nah, bagaimana untuk melihat nilai minimalnya? Tinggal kita rubah aja sebenarnya. Kita sama untuk salt-nya ya. Salt ya. Kemudian nilai misalkan nilai minimal ya. Integer sama dengan ya. Kemudian diikuti keluar dari petik, diikuti tanda plus ya. Diawali dengan tipe datanya ya, integer titik, nah, masukkan min ya, min ya. Masuk min value ya. Nah, ini untuk nilai maksimalnya ya, nilai maksimalnya. Nah, Anda sekalian di sini akan melihat nilai minimalnya, nilai minimalnya. Nah, nilai terendah minimalnya ya. Itu min 2 sekian sekian ya. Nah, perhatikan lagi ya di sini ya. Sekali lagi saya ingatkan, ketika Anda butuh datanya tidak terlalu banyak, ketika menyelesaikan sebuah studi kasus ya, misalkan 2 kali 3 misalnya ya. Nah, itu kan data yang sangat rendah, sedikit ya. Sangat sedikit. Nah, ini untuk kategori integer ya.
Sedangkan untuk size bitnya ya, kita masuk pada size bitnya berapa bit nilai integer itu sendiri ya. Ada yang tahu caranya untuk memunculkan byte-nya? Ada yang tahu nggak? Berapa bit sih nilai integer itu ya? Byte-nya, sorry. Berapa byte sih nilai integer itu sendiri? Kemudian berapa satu byte itu di dalam eh, apa namanya di dalam integer itu berapa? Satu byte itu berapa bit di dalam integer? Coba ada yang tahu nggak? Nah, oke, kita coba untuk memunculkan byte-nya ya. Salt ya, sama aja misalnya ya. Nilai integer dalam byte ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tetap sama titik ya. Nah, tadi tetap sama sebenarnya. Perintahnya diawali dengan tipe datanya ya. Tipe datanya ya. Tipe datanya adalah integer ya. Integer titik byte. Nah, ini ya. Nah, kita cek sebenarnya integer itu nilai byte-nya berapa. Nah, bahwa tipe data integer dia mempunyai nilai byte itu hanya 4 ya. Nah, sekarang 4 itu sendiri 1 byte itu berapa bit. Nah, 1 byte itu berapa bit. Oke, tambahkan kemudian kita panggil atau kita nilai bitnya ya. Salt ya. Oke. Nilai 1 byte ya, 1 byte ya. Kemudian nilai 1 byte sama dengan ya, sama ya di sini ya, tinggal kita tambahkan plus ya. Akan plus, kemudian integernya diawali dengan huruf besar ya, in-nya ya, in, karena nanti error kalau nggak muncul. Kalau menggunakan huruf kecil, integer, sorry kurang T ya, integer titik size ya, sorry size titik, nah size. Nah seperti ini ya. Kalau ingin ditambahkan di belakangnya informasi ya Anda tambahkan gini aja, plus kemudian ditambahkan bit. Nah kemudian kita coba cek ya. Nah jadi integer itu memiliki bitnya ya. 1 bit itu sama dengan 32. Oh, sorry. Nilai integer itu sama dengan 32 bit ya. 32 bit. Berarti kalau dilihat di sini ya bahwa untuk nilai 1 bitnya ya. 1 bit itu kan 1 byte itu kan sama dengan 8 bit ya. 8 bit. Kalau 4 byte itu berarti tinggal 8 kali 3, 8 kali 4 ya. 8 kali 4 adalah ini. Ya, coba Anda cari informasi 1 byte itu berapa bit ya. Nah, pasti akan menemukan 8. Nah, bisa kita lihat informasi di sini ya bahwa di dalam integer dia memiliki nilai maksimal ya. Nilai maksimal angkanya adalah sekian ya. Kemudian nilai minimalnya adalah sekian. Sedangkan nilai integer dalam bit itu hanya 4 byte. Nilai nilai byte-nya ya, bitnya ini salah ya. Ini salah, nilai bitnya ya.
Ya, nilai bit ya itu adalah 32 bit ya. Perhatikan untuk penulisannya ya ketika sistem outprint line-nya ya. Kalau ingin menambahkan sebuah variabel harus diawali dengan petik ya. Kalau ingin menambahkan belakangnya informasi diawali dengan plus ya, diapit dengan plus. Kemudian baru dimunculkan informasinya ya. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa tujuannya apa ketika kita mengetahui nilai maksimal dan minimalnya ini sendiri ya tadi ketika kita membutuhkan data yang besar ya kita bisa menentukan jenis tipe datanya ya dalam artian gini jangan sampai misalkan contoh seperti ini ya ada i-nya kita default ya nilai maksimalnya adalah sekian ya. Nah ini ya nilai seperti ini ya maksimalnya. Nah kemudian saya berkeinginan, nah contoh kasusnya ketika data kita ya melebihi dari nilai maksimal yang dimiliki integer. Ya. Kita contoh, saya default di sini integer i sama dengan sekian ya. Ini nilai maksimal ya, nilai maksimal. Kemudian saya tambahkan satu ya, saya tambahkan satu di sini. Saya tambahkan satu ya. Misalkan saya plus ya satu aja satu ini data ya. Oke ini ada keeroran bentar. Oh iya oke ini i sama dengan oke saya tambahkan di sini dan i plus dikurung dulu ya dikurung i plus 1 ya plus 1 oke masih error enggak nah ini masih error i plus 1 bentar ini kurungnya 1 oh ya kurang 1 ini kurungnya kurang 1 ya kurungnya kurang 1 karena ini adalah awal kurung ya kemudian kita kurung supaya enggak lari ininya ya sini ya kemudian diakhiri dengan kurung ini ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita tambahkan satu aja dengan nilai maksimal bit yang nilai maksimal integer yang dimiliki oleh tipe data integer ini sendiri. Nah, saya tambahkan plus 1 di sini. Kita run. Nah, perhatikan hasilnya ya. Perhatikan hasilnya. Print I, nah ini nih hasilnya jadi min ya. Karena apa? Karena batasan maksimal adalah 47. Ketika kita tambahkan dia melebihi dari maksimal, maka jawabannya akan ngawur istilahnya ya. Jawabannya akan ngawur. Karena kita melebihi maksimalnya ya. Nah, ini kendalanya. Jadi ketika Anda membutuhkan data yang tipe data kecil ya, misalkan hanya ratusan ya, Anda nggak boleh menggunakan integer, tapi ini kan kaitannya dengan memori ya. Kaitannya dengan memori ya, penyimpanan batas memori adalah sekian ya, di dalam integernya. Nah, ketika kita tambahkan satu ya, efeknya dia melebihi batas memorinya ya. Batas memori untuk penyimpanan tipe data ini sendiri ya. Nah, kita ketika tambahkan satu, dia malah berputar ya, berputar dia akan mengembalikan pada poin minimalnya ya. Ada poin minimalnya. Nah, ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi tipe data ya di dalam integer ya. Jangan sampai melebihi batas maksimal memori yang dimiliki oleh integer ini sendiri ya. Nah, ini pada jenis tipe data byte ya. Nah, kemudian kembali pada PowerPoint-nya ya. Saya kembali pada PowerPoint-nya.
Kita baru bahas di poin bentar. Kita masuk baru integer ya, kemudian ada float. Nah, kita masuk pada tipe data primitifnya. Nah, ini ya. Ini tipe data atau yang nilai maksimalnya dan minimalnya sudah diketahui ya, bitnya, kemudian dan sebagainya. Nah, bagaimana mengecek di poin misalkan setelah integer kita coba cek di poin tipe data byte ya. Karakter nanti kita coba masuk ke byte dulu ya. Nah, sebenarnya sama ya. Coba kita hanya merubah merubah shortcut-nya aja ya. Yang tadinya integer kita rubah jadi byte ya. Nah, bagaimana prosesnya ya? Oke, kita masuk pada prosesnya. Sama ya. Saya tambahkan di sini sebagai informasi ya. Boleh Anda nanti mengeksplor ya, misalkan kalau ini kan supaya mempercantik itu harus seperti apa dan sebagainya ya, terus dan sebagainya, tinggal Anda untuk penulisan codingnya nanti tinggal sesuaikan. Misalkan gini, Pak, saya ingin tahu, ingin menambahkan di atasnya adalah informasi bahwa itu adalah tipe data atau komponen tipe data integer ya. Ya sama sebenarnya, karena kita basisnya komen, hanya sebuah komen ya, salt ya, kemudian masukkan aja misalnya di sini saya tambahkan bintang misalnya ya, bintang bla bla bla, kemudian tipe saya kembalikan pada ininya, pada slide di versionnya. Nah, ini ya. Jadi sama kita misalnya di atasnya ya, sistem outprint ya, south ya, kemudian kita masukkan di sini misalnya tipe data integer ya, misalnya ya seperti ini ya. Nah, jadi nanti informasinya akan muncul ya, kalau misalkan biar menginformasikan bahwa yang akan kita gunakan adalah tipe data integer ya. Perbedaannya seperti ini. Nah, di sini akan muncul ya bahwa tipe data integer hanya sekedar informasi ya, terbaca tapi dia bukan merupakan sebuah variabel ya. Bukan merupakan sebuah variabel, hanya sekedar pengantar atau informasi ya. Nah, kembali yang tadi ya. Kita masuk pada saya ambil di sini misalkan byte ya, tipe data byte ya. Tipe data byte seperti ini ya. Oke, kemudian kita deklarasikan dulu aja nggak apa-apa, kita deklarasikan dulu contohnya ya, misalkan di sini kita deklarasikan byte ya, byte ya. Selamat, kita inisialkan variabelnya adalah b ya, sama dengan, nah kita datanya berapa, muncul misalkan sama ya 10 ya, 2, nah ini ya. Nah, Anda sekalian tinggal ngopi aja, bukan ngopi membuat kopi ya, tapi mengopi barisan kode di atas. Kita copy aja yang ini ya, karena komennya sama ya. Kita hanya membuktikan berapa ukuran tipe data byte-nya. Nah, cuma di sini kita rubah ya, kita rubah di poin integernya ya. Integer kita rubah jadi byte ya, byte. Nah, bawah juga sama ya, byte ya, kita rubah di sini. Nah, ini ada byte dan byte, itu gimana ya, byte dan byte, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak untuk tipe data byte itu sendiri? Ada yang pernah mencoba ini?
Sama aja ya, kita hanya merubah di komponen tipe datanya byte ya. Nah, seperti ini. Size-nya Pak, ingin tahu size-nya Pak. Nah, ini kita rubah jadi byte ya. Nah, jadi ada nilai maksimal di dalam tipe data byte ya, byte ya. Kita masukkan byte, nilai byte dalam nilai bitnya ya, nilai bitnya, kemudian nilai byte-nya dan nilai bitnya ya. Nah ini ya. Nah kita run coba ya. Di sini sudah kita munculkan tipe data byte-nya. Oh ya ini ya. Ini karena variabelnya sudah dirubah ya. Ini B ya. Kita rubah di sini B. Ya kita misalkan hanya menampilkan aja dah. Hanya menampilkan aja. Tanpa dipluskan nggak apa-apa. Karena kasusnya sama nanti ya. Kasusnya sama. Kita buang aja ini ya. Oke, plus, oke. Kurungnya hilang ya. Iya, nah, seperti ini ya. Nah, kita coba run. Serubah di sini tipe data byte ya. Byte. Nah, nah seperti ini ya. Kita akan melihat dari tipe data nilai byte ya, byte, byte iya. Kita run coba ya. Nah, sukses, Wilta sukses, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Pada komen persatu ya toh poin yang pertama ya. Poin yang pertama I itu kan 10 ya, karena di sini 10 ya. Berarti kan yang ini 10 ya. Maka dia akan membaca sorry, ini B ya. B ya, sorry, ini B ya. Maka dia akan membaca tipe data yang awal ini sendiri ya. Karena kita hanya bentuknya pemanggilan variabel ya. Pemanggilan sebuah variabel. Sistem out print line ya. Kemudian informasi yang kita butuhkan sama dengan kita panggil variabelnya B ya. Nah, kemudian baru kita munculkan nilai maksimalnya ya, bit maksimal sekian. Nah, ini nilai maksimal bit. Begitu juga sama ya. Jadi batasannya adalah 127 ya. Batasannya 127. Batasan minimalnya ya, minimalnya itu min 128. Nah, kalau kita tambahkan di sini pun kasusnya nanti sama ya. Kalau kita misalkan default nilai maksimalnya kita rubah, B-nya ini kita rubah menjadi 127, kemudian B-nya ditambah 1, itu hasilnya akan min lagi ya. Yang terpenting nilainya tidak melebihi dari nilai maksimal byte-nya ya. Nah, ini kalau Anda menggunakan operator aritmatika ya, operator aritmatika dengan standar nilai yang kecil ya. Anda bisa gunakan byte ya. Ya, Anda bisa gunakan byte ya. Ada tipe data lagi misalnya float ya, float, short ya. Jadi cukup banyak kalau yang nilai-nilai yang primitif ya. Tipe data primitif di Java atau nilai tipe data yang sudah fix, sudah pasti ya. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikuranginya. Untuk maksimal dan minimalnya itu tidak bisa ditambah. Kalau melebihi itu ya berarti Anda harus menggunakan tipe data jenis lainnya. Ya tadi misalkan nih ya, Pak saya coba menggunakan tipe data bit misalnya byte ya, ternyata kok min ya Pak, misalnya hasilnya kok min. Ya karena apa? Batasan maksimalnya itu sudah melebihi ketika penambahan atau perkalian ya. Karena batasan maksimalnya sudah melebihi. Maka hasilnya adalah min.
Nah, berikutnya ya, setelah kita muncul ini di PowerPoint akan munculkan tipe data short ya. Apa sih tipe data short ya? Sebenarnya sama ya, tinggal kita kita apa namanya ya, copy paste sebenarnya. Tinggal kita copy paste, kemudian kita rubah menjadi shortnya ya. Kita masukkan untuk yang pertama, sampai sini dulu, paham nggak? Untuk jenis tipe data integer dan bit ini. Ada pertanyaan? Sebelum Eh, Muhammad ya, Pak. ya, monggo silakan nama. Ya, source kodenya di apa ya, di screen-nya di sini buram Pak, agak buram gitu. Jadi Oh, nggak untuk kelihatan titik, ya. iya, untuk kayak Hmm. integer titik max ini titik kan Pak, max Ya, value. ya, mark Ini value. agak kayak gak Eh, jelas gitu. bentar, integer titik mark value itu kan sebenarnya otomatis Mas. Ketika kita tuliskan integer, i-nya besar ya Mas ya. Integer titik Oh, mark. Nah, nanti otomatis marknya value-nya apa ada. minimal. Iya, basis Ya. visualnya itu akan muncul tag-nya. Memang di penggunaan Gmat ini sendiri tampilannya saya sudah maksimal nih Mas. Ya, sudah Iya Pak. maksimal. Ntar. Ini saya buang dulu aja. Nah, ini sudah bisa diperbesar nggak ya? Saya coba view untuk fontnya. Format, font. Size font. Edit, final. Nah, ini udah maksimal ini. Oke. Nah, ya udah maksimal Mas ya untuk ininya. Atau saya pindah ya. Saya pindah di karena kalau kita masuk ke Notepad-nya agak sulitnya ketika kita run ya. Nanti saya jelaskan ulang deh. Nanti saya share untuk code-nya ya. Intinya gini, intinya eh, di Java ini kan sudah ada namanya apa ya? Ketika kita dot ya, kemudian akan munculkan visualnya ya komponen yang akan kita masukkan apa ya. Itu ada. Yang terpenting pada penulisannya benar ya. Java itu sangat sensitif ya Mas, ya, sangat sensitif. Anda menulis sistem outprint S-nya kecil itu sudah nggak jalan gitu loh. Case sensitif banget di sini. Ketika Anda nuliskan sistem ya, ternyata Anda nuliskan hurufnya S-nya kecil. Nah, itu nggak bakal bisa, akan terdetek salah ya. Akan terdetek ada kesalahan di situ. Begitu juga ketika tipe data ya. Ketika saya nuliskan byte ya, byte-nya B-nya kecil, nah itu pun akan bermasalah ya. Itu akan bermasalah. Jadi intinya gini, terkait terkait jenis tipe data nilai maksimal dan minimalnya ya, yang saya tampilkan tadi ya, saya tampilkan di hasil run-nya kan sudah ada ya minimal maksimal dan sebagainya itu, eh, paham nggak gitu batasannya di poin ini. Kalau di notepad seperti ini nih. Background view. Oke, toolnya oke, paham ya untuk ini ya. Saya lanjut ke short-nya ya, tipe data short. Jadi kita masuk pada jenis tipe data short atau jenis tipe data primitif di Java ya. Selain byte, integer, kemudian ada tipe data short ya.
Untuk pengetikannya sama sebenarnya, kita hanya menampilkan sistem outprint-nya ya, memanggil nilai maksimal dan memanggil nilai minimalnya aja ya. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya adalah garis miring 2 tipe data sort ya. Nah, tipe data primitif selanjutnya atau nilai yang sudah default atau sudah pasti ya, sort ya. Kemudian S ya, misalnya ya sama dengan 10 misalnya ya. Kemudian sort ya, sort step ya, supaya bisa otomatis ya. Kita masukkan di sini informasi tipe data misalnya ya, tipe data sort ya. Ada yang ngantuk? Saya nggak lihat nih, ada yang ngantuk nggak ya? Nah, kalau yang ngantuk silakan siapkan kopi ya. Kita lanjutkan ya. Sama prosesnya ya, kita hanya copy paste ya, copy paste dari yang atas ya. Karena ini kita copy paste dari yang atas, kemudian kita rubah di jenis tipe datanya ya, kita sesuaikan tipe data yang akan kita cari, nilai maksimal, minimal, kemudian nilai byte-nya, nilai bitnya ya. Nah, kita setting supaya rapi sedikit ya. Kemudian, nah kita rubah ya. Perhatikan ini ya, karena kita sort itu kita deklarasikan variabelnya adalah S ya, maka tetap kita rubah di sini S ya. S besar ya, sorry, S besar. Kemudian di sini kita rubah nilai maksimal tipe data sort ya. Sama sini juga kita rubah nilai sort ya. Ini sama kalau misalkan belum apa namanya belum tadi memunculkan visualnya, sebenarnya sama gini Mas ya, ketika kita sort ya, kemudian kita dot. Nah, di sini ada langsung otomatis ya. Nilai max value dan min value, ada byte ya, kemudian ada max value, ada min value dan size-nya. Itu secara otomatis akan muncul ya. Size-nya kita rubah sort ya. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, ini nanti ketika kita masuk ke perhitungan dan sebagainya, ini jangan dilupakan ya. Dalam artian dilupakan, saya butuhnya hanya beberapa karakter atau tidak melebihi 127 misalnya ya. Atau tidak melebihi kurang dari sekian, maka tipe datanya dialihkan di situ ya. Kita coba run hasilnya berapa nilai maksimal size tipe data primitive sort ya. Saya coba tarik ke atas supaya nah, hampir sama dengan tipe data yang apa namanya tipe data bit ya, byte ya, tipe data byte-nya ini hampir sama untuk jenis tipe data sort-nya ya. Nah, terlihat di sini ya, tipe data sort misalnya 10 bit ini hanya membaca tadi ya variabel S ya. Sort itu nilainya sekian, nilai minimal maksimalnya.
kemudian nilai minimalnya ini ya, kemudian nilai bitnya ini. Nah ini ya. Bedanya di tipe data byte sama short ini sendiri adalah nilai byte-nya ya. Nilai byte-nya ya, di nilai byte pada tipe data byte itu hanya satu ya. Sedangkan nilai bit ya itu kalau satu berarti 8 bit ya. Ingat ya, satu itu 8 bit. Ini ya. Dia hanya satu untuk tipe data byte ya. Itu memiliki 1 byte ya. Kemudian untuk bitnya dikonversi menjadi 8 bit ya. Sedangkan di short ini walaupun sama tapi byte-nya beda ya. Ada 2 byte, 2 byte berarti kalau 2 dikali 8. Ingat ya, 1 byte itu sama dengan 8 bit ya. Nah, ini bedanya sini. Untuk nilai memorinya ya, memorinya adalah ini. Nah, ini pun sama ya, ketika Anda tambahkan 1 ya efeknya nanti akan min ya. Karena melebihi memori ya, akan melebihi memori di situ ya. Oke, itu untuk tipe data primitif ya. Masih ada setelah short ada integer, kemudian byte, kemudian apa lagi tadi? Primitif. Ada yang tahu? Long ya. Long, double, dan float ya. Long, double, dan float. Caranya sama ya, caranya sama untuk mengeceknya ya. Untuk mengeceknya caranya sama. Tinggal copy, kemudian misalkan long ya, tinggal Anda rubah aja di sini ya. Terpenting saya copy yang ini misalkan ya. Copy aja, nggak perlu kita ketik ulang ya. Tapi kalau ingin lebih melihatkan tangan Anda ya ketik ulang ya. Supaya apa namanya biasa ya, sorry supaya biasa Anda melakukan aktivitas coding ya, long misalnya ya, long L ya, saya inisialkan, sorry kita tambahkan dulu informasinya, tipe data long ya, long. Kok nama tipe data kemudian kita masuk long ya, kemudian diikuti dengan L, kita long itu inisialkan sebagai L, kita ambil huruf depannya ya, sama dengan 10 misalnya ya, jadi koma. Ini kok ada yang salah ya, ada yang salah, coba apa yang salah coba, ada yang tahu nggak? Ada yang salah, coba ada yang tahu nggak? Nah ini beda lagi ya, long ternyata menggunakan huruf L kecil ya. Kita gunakan huruf L kecilnya, kemudian untuk shortnya ya itu sama ya, shortnya sama. Kita copy, kemudian kita paskan, kita rubah di sini, kita cek benar nggak long itu ada nilai maksimalnya ya, long titik. Nah ternyata nggak ada, coba gunakan apa coba, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu Pak. Nggak tahu. Nah ini tetap kita L besar, kemudian kalau long kita tambahkan belakangnya L ya, 10 L ya, karena long ya. Jadi ketika Anda melihat angka belakangnya ada hurufnya, misalkan desimal ya, itu kan ada D ya. Kemudian float itu ada F ya, belakangnya ya. Belakangnya itu ada F. Nah, kita masukkan ini ya. Long sama dengan L, variabel L sama dengan 10 L ya. Maka di sini kita detek L ya, kemudian kita rubah di sini long, kita coba cek apakah benar ya, long
titik. Nah, muncul ya maksimal value dan minimal value. Nah, kita gunakan ini ya. Maksimal value long. Oke. Kita ambil maksimal. Ya, gini. Kemudian kita rubah byte-nya. Sorry. Long. Kita coba long. Nah, ini ya. Nah, ini sudah nggak ada errornya ya. Bedanya kalau ada error seperti apa ya? Ini tadi nanti ada apa itu lampu merah ya, lampu merah ya. Itu berarti ada error. Kalau yang seperti ini, nah ini sudah bersih semua ya. Di angka ini tidak ada tanda lagi. Nah, kita coba. Saya belum berubah untuk ininya ya, inisialnya ya, long. Maksimal long. Nah, seperti ini. Kita coba run. Nah, ini ya. Ini cukup besar nih, nilai ini ya. Sangat besar. Nah, kita ketika melihat ini ya, long itu diperlukan untuk perhitungannya seperti apa ya. Kalau sudah masuknya puluhan triliun ya, triliun dan sebagainya ya berarti Anda gunakan yang long. Ya. Tapi kalau hanya menggunakan ratusan Anda gunakan apa namanya integer atau menggunakan yang kalau di bawah 127 ya berarti Anda gunakan yang byte ya. Nah, ini terlihat nilai maksimal long itu sekian. Berapa bit di nilai maksimal long untuk memorinya? Itu ada 8 ya. 8 byte. Kemudian untuk bitnya itu 64 byte. Ya. 64 byte. Anda kalau melihat Anda menggunakan Windows berapa misalnya ya? Windows 32 bit ya. Nah, itu kan berarti dia larinya pada konsep di tipe data yang mana ya. Kemudian ketika Anda saya menggunakan 64 bit Pak. Nah, ini datanya ini Mas ya. Sekian ya batasannya ya. Jadi itu untuk melihat nilai maksimal dan minimal di tipe data primitif di Java ya. Nah, kalau kita sudah ketemu seperti ini ya, saya ingin melihat dari hasil perkalian sebuah operator misalnya ya. Melihat dari hasil perkalian sebuah operator. Misalkan kalau operator itu apa aja? Operator matematika. Yang pertama apa? Misalkan penjumlahan ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Pengurangan. Ya, dua pengurangan. Kemudian apa lagi? Perkalian ya. Kalian. Kemudian pembagian. Misalkan ini ya. Pembagian. Kalau penjumlahan simbolnya apa? Plus, Pak. Plus, ya oke. Nah, sekarang pengurangannya min. Perkalian apa? Bintang kayaknya, Pak. Bintang, ya betul. Kemudian pembagian garis miring ya. Nah, ini ya. Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Pada konsep ini ketika kita ingin menggunakan tipe data yang kecil ya, berarti Anda tinggal deklarasikan aja variabelnya. Misalkan byte ya, byte misalkan nilai variabel A udah kepake nggak di atas? X ya, misalnya ya, X, Y, Z ya, misalnya ya, Z. Nah, ini ya, ini tipe data byte-nya. Nah, misalkan nilai X ya, bisa Anda byte misalnya ya, X sama dengan, sebenarnya sudah dideklarasikan di atas ya, sudah dideklarasikan di atas.
eh, kita nilainya misalkan 34 ya, 34 ya. Di koma, kemudian ini ada yang salah, byte, sorry sudah deklarasikan ya. X ya, karena ini sudah deklarasikan nggak perlu lagi ya. Kemudian ada Y sama dengan misalkan 2 ya. Nah C, Z ya, Z ya, sama dengan gimana caranya? Z sama dengan berapa? Karena penjumlahan berarti X plus Y ya, Y. Oke, diawali dengan tipe data byte-nya ya, byte. Oke. Ini masih error ya. Sorry. Z sama dengan sorry. Tipe data byte itu harusnya X ditambah Z. Oke. Baik. Nah, nggak muncul nih. Coba ada solusi nggak? Ada yang tahu nggak? Yang ini. Kita masuk coba integer masuk nggak? Ah, nggak mau nih. Coba apa coba? Ada yang tahu? Nah, penjumlahan coba penjumlahan. Dengan tipe data bit coba. Bit Coba itu Pak yang X nah, sama dengan X plus Y, X sama dengannya diganti B Pak. yang mana? Yang X sama dengan X sama dengan yang di bawah, yang di bawahnya Pak. Yang X sama dengan X plus Y itu X sama dengannya diganti B. B sama dengan X sama dengan coba ayo B gitu. Ini bit kan. Bentar. Z. Oke. Sorry. Byte. Nah, tetap nggak mau nih. Coba byte. Oke. Byte. Z itu byte ya. Nah, tetap nggak mau nih. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Coba modifikasi spasi bisa enggak Pak? Yang mana? Tuh Z sama dengan langsung X plus Y. X plus Y. Ini terdeteknya adalah tanda plus nih. Bentar. Z south byte. yang diganti itu Pak, yang X-nya diganti B coba Pak. Gini. Bukan yang di belakangnya yang X plus sama dengan. Ini Itunya iya. Yang ini loh Pak. X sama dengan kan tadi ya. kan X plus Y. Yang X Ah, sama dengan diganti B. Yang X sama dengan ke belakang itu X Pak. sama dengan nah, Z ya. Kita deklarasi Z-nya dulu. Z sama dengan Coba jangan Z Pak. B yang pakai B sama dengan ini variabelnya terus coba X X plus B. Z Y.
sorry, Y. Nah, Iya. variabelnya tetap nggak mau ya. Ini ada kasus nih, coba yang tahu. Nggak ngerti Pak. Tetap ada, coba. Ini karena kita deklarasi variabelnya di sini kan sudah set Mas ya. Byte itu set ya. Atau gini, coba saya ambil di sini set, kemudian byte, sorry, byte itu B-nya besar ya, sorry, byte. Nah, ini karena ini mungkin byte. Nah, sama byte set sama dengan setnya byte set. Coba kita run, sebenarnya apa kasusnya, bisa kita lihat nanti. Proses file tracks, coba kita lihat di sini split declaration byte set. Oh, ini udah ada split byte dan set sama dengan countable tipe cannot convert. Oh, nggak bisa di convert nih. No. Oke, 2, oke, set byte, oke, sudah masuk. X sama dengan X plus Y. Nah, kita coba di sini jadi bit, coba bit. Tetap nggak mau ya. Kalau tipe data integer itu apa? Kalau integer D, nggak mau ini. Coba dicari nih. Kita kasus seperti ini. Coba ada yang tahu? Kita coba buang ini dulu. Byte, oke, byte, oke, kita masuk di sini. Setnya, ada yang tahu nggak nih setnya? Byte sama dengan byte, byte. Tetap sama nih. Coba jenis tipe data byte coba untuk perhitungan tipe data byte. Bukan, lari.
Nah, ini masuk konversinya paling ke float ya. Jadi bisa masuk konversinya larinya ke float ya. Hasilnya adalah float. Nah, dia masuk konversinya, bentar, hasilnya mana hasilnya? Oke, tipe data perkaliannya. Oh, sorry, ini belum kecetak ya. Sorry. Salt. Oke, nilai Z perkalian ya, penambahan atau penjumlahan X XY ya, X plus Y. Nah, seperti ini ya. Kemudian jadi Z sama dengan nah kita cek terkonversi ke plot coba. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi ketika kita menjumlahkan nilai float bit ya, bit dengan bit itu ada terjadi langsung terkonversi ya, bisa dilakukan konversi ke nilai float ya. Float ini sendiri bisa didapatkan ya, nilai awalnya X-nya ya, nilai X34 ya, kemudian di sini Y-nya 2 ya. Kemudian kita coba konversi ke float ya. Float itu bisa muncul ketika kita konversikan ke float. Untuk bitnya coba Anda cari coba byte-nya ya. Apakah byte itu bisa dijumlahkan atau dikalikan ya. Kalau integer mungkin bisa ya. Kalau kita masuk pada penggunaan integer ya. Integer itu bedanya adalah kalau dikonversi ke float itu di belakangnya itu ada titik ya. Di belakangnya ada titik ya. Misalkan saya ingin dibagi misalnya ya. 34 bagi 3 misalnya ya. Kita rubah di sini bagi ya. Kita pembagian. Nah, ini ya. Dia nilai maksimalnya langsung ya. Nah, tapi kalau kita bentuk di sini integer ya, misalkan saya rubah di sini integer ya, int kemudian di sini integer ya. Ini karena bentuknya adalah integer ya, kemudian integer ini tetap di integer float ya. Sistem outprint sekian kita coba untuk pembagian integer. Nah, tetap sama ya. Jadi konsepnya sebenarnya sama ya. Ketika kita menggunakan integer maupun menggunakan bit, pembagiannya hasilnya sudah jelas ya. Di sini ada berapa ini? 11,333 ya. Nah, ini untuk proses menampilkan size kemudian maksimal dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini kebutuhannya ya, kebutuhan tergantung dari tipe datanya ya. Kalau misalkan tadi ada 127 dan sebagainya ya, berarti Anda bisa larikan ke bentuk byte ya, ke bentuk byte. Kemudian ketika kita ingin menjumlahkan
dasarnya dengan integer ya, berarti kita larikan ke integer ya. Intinya batasan-batasan maksimal dan minimal di dalam tipe data yang tipe data primitif itu sudah pasti nilainya ya, atau sudah fix ya. Sudah fix, kemudian tidak bisa ditambah ataupun dikurangi karena sudah apa namanya, primitif ya, istilahnya sudah fix nilainya ya sekian gitu, tidak bisa dirubah ya. Ya sama aja ketika Anda menemukan sebuah rumus ya, rumus luas lingkaran atau keliling lingkaran ya itu nggak mungkin kita rubah lagi ya. Ya, jadi sudah bentuk-bentuk default ya. Kemudian berikutnya nanti kita coba bahas tentang bentar di poin operator ya, operator di aritmatika ya. Ini kasusnya sebenarnya sama ya. Nanti tinggal kita sesuaikan jenis tipe datanya ya. Variabel paham ya? Untuk variabel. Untuk variabel paham nggak? Coba untuk variabel. Variabel tahu nggak untuk variabel? Kemudian Anda coba cari ya di Java ya, itu untuk maksimal double sama maksimal floatnya ya Pak. Maksimal untuk nilai float dan maksimal maksimal double ya, tipe data double ya, sama float juga. Anda coba cari berapa nilai maksimalnya dan berapa nilai minimalnya. Kemudian size-nya berapa, byte-nya berapa, bit-nya berapa. Coba dicari. Siapa? Nanti saya cari nih Pak. Coba ya, dicoba Mas. Sudah Pak. Coba Mas di share Mas coba.
Ih, tahu Pak. Ini Pak. Eh, di tipe data float ya. Float itu maksimalnya oke. 3 ya berapa itu? Mas. Untuk nilai maksimalnya float itu 3.40 lah banyak Pak. Oke, terus nilai bitnya, byte-nya berapa, Mas? 32 bit. 32 bit ya. Berarti byte-nya 4 ya. Iya, Ya, itu untuk nilai float ya. Float atau apa? Float ya. iya float. Ya, untuk nilai float bahwa kalau kita lihat di situ emang konsep pada data primitif, data yang sudah pasti atau data yang sudah tidak bisa kita rubah untuk ukurannya ya. Nah, ada data-data yang bisa kita rubah ukurannya ya, misalnya tipe data string ya. Tipe data string itu kan tipe data yang bisa kita rubah ukurannya ya. Jadi konsepnya bahwa ada tipe data primitif, ada tipe data yang bisa berubah ya pada konsep pada tipe data string. Jadi di Java ini sendiri ya perbedaannya di situ ya pada konsep ini. Ya. Kalau tipe data string berarti pada tipe data yang bisa dirubah ya. Nah ini konsep bagaimana melihat dari hasil dari atau melihat dari nilai maksimal dan minimal sebuah tipe data di Java ya. Kemudian kasus-kasus yang lain mungkin Anda bisa explore ulang ya. Explore kemudian kenapa tadi terjadi ketika penjumlahan bit ya. Penjumlahan bit dengan bit itu malah tidak bisa ya. Dan kemudian kenapa harus terkonversi ke float dan sebagainya ya. Coba Anda cari solusi-solusi yang seperti ini ya. Karena dengan adanya kasus seperti ini ya Anda akan melihat dari hasilnya ya. Nah itu tantangan buat Anda sekalian ya. Intinya gini, kenapa kita harus lari ke float ketika menjumlahkan bit ya. Kenapa kita harus lari ke sini ke float ketika kita jumlahkan integer dan seterusnya ya. Nah itu bisa menjadi referensi Anda ketika sudah terjun ke sebuah pembuatan sebuah studi kasus ya. Sebuah studi kasus, penjumlahan, pengurangan, kemudian juga ada pemasukan rumus-rumus dan sebagainya ya. Karena sebenarnya deklarasi variabel itu sendiri kita deklarasikan di atas ya, kemudian baru kita ikuti di bawah, sebenarnya nggak masalah seperti itu ya. Cuma hanya ketika terjadi konversi ke bentuk tipe data yang lain. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Ada beberapa yang belum kita munculkan di ukuran maksimal dan sebagainya ya. Ada karakter juga belum ya. Kemudian Boolean ya. Boolean bukan seperti ini ya. Nanti hanya nilai true dan false saja ya. Nilai true dan false. Jadi tidak ada nilai maksimal, tidak ada nilai maksimalnya ya. Karena dia hanya dua, true dan false ya. Sedangkan untuk karakter ya, karakter ini nanti ketika Anda cari nilai maksimal dan minimal, itu coba Mas Ahan, siapa tadi? Mas Ahadan ya. Coba dicari nilai karakternya dengan menggunakan maksimal dan minimalnya ya. Itu nanti biasanya akan muncul sebuah simbol ataupun kosong atau tanda tanya di situ ya. Nilai maksimal dan minimalnya untuk karakter ya. Untuk jenis karakter ya. Itu bisa dicari cuma kondisinya emang tidak memunculkan nilai angka atau huruf atau apa ya di situ ya. Cuma karakternya. Di poin karakter juga di poin Boolean ya kalau nggak salah coba di situ nilai maksimal dan minimalnya muncul atau enggak. Itu silakan Anda coba di rumah ya.
Anda coba rumah, kemudian yang belum sempat mencoba, minggu depan kita coba ketemu di kampus ya. Kemudian kita ketemu di kampus, masuk lab, kemudian kita coba di poin-poin untuk melihat dari jumlah maksimal dan minimal di data. Kalau misalkan sudah bisa di rumah ya kita coba ambil kasus yang lain untuk lebih melihatkan Anda dalam penulisan barisan kode ya. Terutama yang belum pernah sekalipun menggunakan Java ya. Belum pernah sekalipun yang menggunakan Java. Nah, di situ nanti kita belajar ya. Ada yang di semester 2 ini yang belum pernah ya. Saya tanya yang belum pernah membuka aplikasi Java atau software Java ini sendiri. Coba siapa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak apa-apa, santai aja. Pak, saya belum punya komputer Pak di rumah sehingga nggak bisa buka, misalkan seperti ini. Nah, nanti kesempatan minggu depan kita coba untuk masuk ke lab untuk bisa membuka NetBeans untuk Java-nya ya, untuk Java. Ada kan? Ada kan yang belum? Gak ada kayaknya Pak. Sudah buka semua? Kita semua. Alhamdulillah ya, berarti kita coba nanti di minggu depannya kita masuk ke lab, kita coba praktek untuk Java-nya, nanti coba saya ambil sebuah studi kasus untuk penyelesaian tipe-tipe data ini sendiri ya. Oke, sebelum saya akhiri, coba saya cek kehadirannya. Oh, bentar ya. Hadir semua ya, 23. Kalau nggak salah ada 23 ya tadi. Ada 2 orang ya nggak datang nih. Bentar, saya cek. Bentar lah. Ada 23. Ya, saya panggil di absennya ya. Muhammad Miftahudin ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Zulfa Bakhtiar. Muhammad Hadir, Pak. Oke. Resi. Hadir, Pak. Oke. Al-Fatah ada nggak? Hadir Pak. Sri Handayani. Hadir, Pak. Nur Syahid. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Muhammad Wasis Husni. Hadir, Pak. Bosan tadi ada ya yang presentasi ya. Ya, hadir, Pak. Nisbahu Suruh. Oke, nggak ada. Abu Hasan Al-Ansori. Saya ulang, Abu Hasan Al-Ansori. Oke, kosong. Fahrul Rozak. Ada Pak. Muhammad Sultan. Hadir, Pak. Oke, saya kira kalau tak lihat dari absennya hanya 2 orang yang nggak masuk nih ya. Sesuai dengan Gmail-nya ya. Ada 30, sisanya untuk SI ya. Fatur Rozak ada ya? Ada Pak. Muhammad Sultan ada ya? Ada. Auranisa Muhnab. Ada, Pak. Aditya. Maulana Aditya. Oke,
Oke, Mutiara Dewi, Ada, Pak. Aris Firmansyah, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. kemudian Nur Aslam, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Akib, ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Dwi Cahyo, Hadir. Lutfi Firmansyah, Hadir, Pak. oke, yang terakhir Maulana untuk TI. Baik, kemudian untuk SI, SI ada 8 ya. Yang pertama Apriliani, Hadir, Pak. Muhammad Rizal Ubaidillah, Hadir, Pak. Wahur Rahman, Hadir, Pak. oke, Sigit Junwarto, Hadir, Pak. Hadir. Monica Sabrina, Hadir, Pak. oke, Isna, Hadir, Pak. Ambar, Ada, Pak. yang terakhir Ali. Hadir. Oke, terima kasih. Saya kira untuk tipe data cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk lebih detailnya ya. Dan minggu depan kita tatap muka di kampus ya. Jam 9 ya, kalau nggak salah ya, jam 9. Kita tatap muka di kampus dengan materi coba Anda kalau bisa itu diterapkan di rumah ya tadi ya untuk mencari nilai maksimal dan minimalnya. Nanti ketika tatap muka kita masuk ke operator ya. Oke, saya kira itu dari saya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama.